Sebelum kita masuk ke videonya, kita ada game yang seru dan menarik untuk dimainkan, apalagi ini bisa dapetin duit. Nama gamenya adalah Click Money, Click for Growth. Langsung aja kalian download di link di deskripsi di bawah. Jangan lupa kalian kasih bintang 5 dan juga ulasannya yang keren-keren ya, yang bagus-bagus. Wow, amazing. Gak usah pakai lama lagi, langsung aja kalau udah terinstall kalian buka gamenya dan mainkan. Jadi pas kita masuk gamenya ada tab keluar congratulations. Di sini kalian disuruh memasukkan email akun PayPal kalian. Mungkin nanti pas ngeridem langsung auto masuk ke akun PayPal kalian gitu ya. Wih, kita langsung dapat kartu PayPal sebanyak itu. Wih, keren sih. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian main jangan lupa kalian harus masukin kode undangan kita di deskripsi di bawah, biar kalian bisa mengunlock fitur-fitur yang ada di game ini, terutama fitur redemptionnya. Semakin banyak kalian ngundang temen kalian, kalian juga bisa dapat income atau duit. Ngundang aja dapat duit loh. Nah, langsung aja kita mainkan gamenya, dan cara maininnya sangat gampang dan mudah banget. Kalian tinggal tap-tap aja uang yang ada di pohon itu, tap terus, dan dapatkan bonusnya. Nanti tahu-tahu kalian bisa dapat kartu PayPal yang banyak. Kumpulin sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau nanti pohonnya kalian tap terus, itu bisa jadi tumbuh besar, jadi tinggi, jadi rimbun ya. Dan yang kalian dapatkan juga semakin besar pula. Dan biasanya di awal-awal kalau kalian main itu dapatnya besar-besar terus. Jadi kalian harus memanfaatkan itu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya biar cepat redeemnya dong. Terus di situ juga ada lucky spin di menu kiri atas. Kalian tinggal putar aja spinnya. Wih, kita dapat bonus money ya. Get dong. Dan di bawahnya juga ada menu cash out. Kalau menu cash out ini udah kebuka, nanti ada menu-menu redeem. Misalkan kalian mau ngeredeem $2 yang atas sendiri, kalian tinggal masukin lagi alamat email kalian. Dan di situ kalian bisa mengunlock exchange-nya. Tapi dengan catatan itu bukan berarti kalian udah sukses meredeem apa yang kalian dapatkan. Kalian harus memenuhi syarat-syaratnya dulu. Terus nanti juga ada countdown atau waktu. Nah, setelah itu baru sukses redeem. Di bawahnya lagi juga ada menu VIP. Di menu VIP ini kalian bisa join dan bebas iklan. Kalian bisa ngumpulin PayPal sebanyak-banyaknya tapi tanpa iklan, tanpa harus nonton iklan. Kalau kalian mau dapetin kartu PayPalnya dengan cepat, kalian bisa juga gabung di VIP ini. Jadi lebih mudah lah. Move on ke menu samping di sebelah kanan, di situ ada fast cash out. Ini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa menu. Yang atas itu ada cash out. Jadi di sini kalian bisa cash out kartu PayPal kalian ya. Lihat-lihat sendiri aja tuh, dari 10 sampai $500. Wih. Terus di bawahnya lagi ada order record. Ini kalian bisa lihat status cash out kalian. Dan di bawahnya juga ada beberapa menu kayak awan hujan, kayak itu di tengah-tengah ada gambar pohon, terus di samping ada pupuk. Itu kalian lihat-lihat sendiri aja ya. Jadi yang pasti maininnya gampang banget. Kalian tinggal langsung klik-klik aja pohon uangnya, tinggal klik aja terus tap sampai pohonnya besar, besar. Semakin besar pohon kalian, semakin besar pula income atau kartu PayPal yang kalian dapatkan. Tunggu apa lagi, langsung aja kalian download game Click Money di link di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga masukin kode undangan kita biar kalian bisa mengunlock fitur-fitur yang ada di sini. Terus dapetin juga bonus sebanyak-banyaknya dengan cara kalian invite teman kalian. Download, install, mainkan, dan dapatkan bonusnya. Wow, keren. Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu ya creepy ya, Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di video spesial zona horor kali ini kita akan ngebahas tentang aplikasi, yang mana aplikasi ini akhir-akhir ini setahun terakhir lagi sering digunakan karena masa pandemi ya. Karena orang-orang nggak bisa ketemu, susah ketemu seperti biasanya sebelum adanya Congorna alias pandemi corona. Berhubung ini adalah channel horor, channel yang membahas sesuatu yang menyeramkan, kita akan kupas sisi seramnya. Kita tadi udah cari-cari cerita seram, cerita creepy mengenai aplikasi-aplikasi yang akan kita bicarakan di episode kali ini. Tapi ingat, ini cuma cerita creepypasta aja dan kita nggak berusaha untuk menjelek-jelekan app-nya atau apapun itu. Ini juga ceritanya kita dapetin dari berbagai sumber di internet ya. Creepypasta itu kalau setahu kita, kalau kita salah berani aja di bawah, itu adalah cerita fiksi yang dibuat untuk menakut-nakuti aja. Ya, sekedar untuk chill-chillan ya. Apa sih aplikasinya? Aplikasinya adalah aplikasi Zoom dan juga Skype. Kalau Skype ini udah pernah denger aku, bahkan udah sejak 2012-an aku udah tahu apa itu Skype. Ya, udah lama ya.
Iya, tapi kalau Zoom ini sebenarnya kalau Zoom ini udah lama guys, udah ada sejak 2011 kalau nggak salah. Tapi kalau aku pribadi baru tahu ya 2020 kemarin karena pandemi corona ini. Jadi kan orang-orang lebih sering menggunakan aplikasi itu. Pertemuan yang nggak bisa ketemu langsung gitu. Tapi mungkin ada yang pakai aplikasi-aplikasi lain video call gitu. Tapi mungkin yang paling populer, yang paling banyak digunakan ya Zoom ini. Karena kan setahu kita Zoom ini apa ya? Canggih guys. Jadi ada fitur kayak semacam itu loh. Kita bisa mengganti background kita. Aku pernah lihat itu ada orang yang mengganti backgroundnya dengan kamarnya sendiri, tapi di pintu kan belakangnya pintu tuh itu ada dirinya sendiri yang mau masuk kamar. Jadi itu capturean sebelumnya terus digabungkan itu jadi backgroundnya. Jadi seolah-olah pas kamu nge-video call meeting apa grup call sama teman-teman kamu, terus tiba-tiba itu kan takut pasti. Itu siapa? Kamu kan di situ ya? Iya, itu di belakang kok kamu. Wah, padahal kan itu background aja, bikin-bikinan. Wih, keren ya. Oke, langsung aja daripada kita banyak cincong, kita masuk ke creepypasta atau cerita seram dari aplikasi Skype dan juga Zoom. Zoom in, zoom out. Bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja ngompol di celana. Langsung aja kita ke creepypasta yang pertama. Di sini ada creepypastanya aplikasi Skype. Bagi kamu yang belum tahu Skype itu apa, Skype ini aplikasi yang udah dirilis sejak tahun 2003 dan kegunaannya ya untuk video call, untuk mengirim pesan, mengirim file dan lain-lainnya. Pokoknya ya aplikasi sosmed gitulah, sharing-sharing. Kalau ada yang mau nambahin kalian juga bisa tulis di bawah ya. Creepypasta aplikasi Skype ini berjudul Be Right Back, cepat kembali. Nah, di sini ada seorang cowok yang berusia 17 tahun, namanya adalah Daniel. Dia ini kesepian, pendiam dan nggak punya banyak teman di dunia nyata guys. Kalau bahasa Inggrisnya loner. Selain itu Daniel ini juga bisa dibilang sulit berbicara dengan orang lain, kurang pede gitulah ya. Dan dia nggak nyaman kalau dia berada di keramaian. Karena itulah Daniel akhirnya memutuskan untuk mencari teman di dunia maya alias internet. Akhirnya Daniel ini menemukan seorang teman yang bernama Jake dan akhirnya lama-kelamaan mereka ini menjadi akrab. Nah, setelah 6 bulan lamanya mereka mengobrol, akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan aplikasi Skype biar lebih mudah ya. Dan mereka selalu mengobrol dengan app itu setiap hari. Kurang ngerti wayah ya. Karena ya, temannya asik, akrab lagi. Beda dengan teman dunia nyata ya. Dan di situ mereka ngomongin hal-hal yang nggak jelas, main game setiap waktu, setiap saat, sampai akhirnya sesuatu hal yang aneh terjadi. Suatu hari Daniel ini kebingungan saat join video call dengan Jake. Dan ketika Jake menanyakan apa yang terjadi kepada si Daniel ini ngomong saat dia pulang sekolah dia ini melihat kacanya atau cerminnya rusak dan kacanya itu pecah sampai kacanya berserakan di lantai guys, morak-marik gitu ya. Dan si Daniel ini nggak tahu kenapa kok bisa gitu. Pada minggu berikutnya sesuatu yang aneh lagi-lagi terjadi dan kali ini nggak kalah seremnya guys, lebih serem. Saat itu Jake dan Daniel mengobrol video call di Skype hingga tiba-tiba si orang tuanya Daniel ini memanggil Daniel untuk turun ke bawah sebentar. Ki, mangan sih. Don, hoi, Don. Jake bilang ke Daniel, jangan lama-lama ya. Dan seketika itu Daniel langsung bergegas dan berlari ke bawah, ke susu ya. Nah kan Daniel udah turun, jadi ya kosong loh kamarnya. Yang dilihat Jake itu hanyalah kamar kosongnya Daniel. Terus ada poster-poster yang tertempel di dinding, poster-poster band. Selain itu juga ada apa itu, pakaian-pakaian kotor, kumbahan reget, kemprah apa gimana gitu. Pokoknya berceceran di lantai gitu ya, baju-baju kotor gitu. Tapi di saat itu juga Jake ini mendengar suara kresek kayak ada sesuatu gitu dari kamarnya Daniel. Dan awalnya si Jake ini mengira kalau itu mungkin anjingnya Daniel yang nggak kelihatan di kamera video call. Itu kan pasti laptop di atas meja toh. Dia masih posting gitu guys. Mungkin kirinya. Tiba-tiba Jake melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Kalian tahu itu apa? Itu adalah sesosok makhluk pria yang pucat, tinggi, yang memanjat dari kolong tempat tidurnya Daniel. Jadi keluar dari kolong tempat tidur gitu guys, dari bawah gitu. Mungkin dia lentur gitu ya. Kan di sini dikatakannya memanjat. Lalu Jake ini penasaran dan berpikir, sejak kapan makhluk itu ada di situ? Atau jangan-jangan dia udah lama di situ tapi keluarganya Daniel atau bahkan Daniel nggak tahu sama sekali tentang makhluk itu. Yang namanya kan mungkin dia hantu goib, jadi kan orang rumah nggak tahu, atau keluarnya pas orang-orang di kamar itu udah nggak ada, atau bahkan rumahnya lagi sepi. Nah, iya toh. Kemudian makhluk itu mulai berjalan menuju laptop dengan seringai yang creepy. Dan posisi jarinya ini gini guys, menyuruh Jake untuk tetap diam. Diam kau. Bisa diam tidak?
Jake melihat makhluk itu membawa pecahan kaca dari cerminnya Daniel yang rusak di tangan sebelahnya, di tangan yang satunya. Dan seketika itu juga video callnya tiba-tiba terhenti. Langsung gelap gitu ya mungkin ya. Setelah kejadian itu, Jake udah nggak pernah lagi dengar kabarnya dari Daniel ini 2 bulan lamanya. Udah nggak pernah berhubungan lagi. Jake pun juga nggak memanggil atau apa gitu. Dan pada suatu hari, si Jake ini mendapatkan sebuah pesan yang nggak terduga dari Daniel. Isi pesannya kayak gini. Wow Jake, ternyata kamu tinggal di lingkungan yang indah. Rumahmu juga bagus banget Jake. Kok? Gak tahu ya. Jangan-jangan. Terus ada lagi. Oh, lihat, pintu rumahmu nggak dikunci ya? Kok? Ya kalau tamu kan ketuk-ketuk ya, masa ini mau nyelonong-nyelonong aja. Tapi kan udah ngechat. Kalau yang tapi nggak sopan loh. Terus ada lagi, kamu ternyata punya anak kucing yang lucu juga Jake. Nggak sampai di situ aja, aku naik ke lantai atas sekarang ya. Terus ini yang terakhir, wah kamarmu bagus juga ya Jake. Ini berarti Jake nggak di rumah atau mungkin di ruangan yang lain dan dia nggak menyadari kalau dia masuk. Kalau kita yakin ini bukan Daniel yang asli, Mungkin orang yang tadi ya. makhluk itu tau, entity itu tadi, bener. setannya itu tadi. Bisa jadi soalnya pas sebelum video callnya itu berakhir kan dia bawa serpian kaca gini. Bisa jadi itu dia turun ke bawah makhluknya itu terus menghabisi Daniel dan keluarganya. Terus mungkin apa yang dilihat makhluk ini di video itu korban selanjutnya. Berarti itu kan Jake. Nah, terus dia marahin Jake dan mungkin berpindah tempat ke rumahnya si Jake. Si makhluk ini ngumpet di kolongannya itu. Seru. Atau mungkin langsung di juga bisa. Atau bahkan Daniel itu nggak ada, itu cuma penyamarannya makhluk itu doang. Tuh, ngeri toh. Kan nggak lucu kamu video callan sama teman kamu gitu. Wih asik ya, tahu-tahu dia dipanggil orang tuanya. Terus kamu cuma lihat kamarnya gelap kosong, tiba-tiba itu muncul kayak gitu terus bawa gitu kan. Walaupun jarak jauh kan tapi serem tau. Seru ya. Dia Lihat langsung ya, gitu. dia setan loh. Lah. Ya, jangan ngilang terus di belakang kamu langsung gimana? Langsung di Gimana menurut kalian tentang cerita creepypasta yang pertama ini? Tulis aja di bawah. Creepy atau B aja. Langsung aja kita masuk ke creepypastanya aplikasi Zoom yang akhir-akhir ini sedang banyak digunakan setahun terakhir ini karena adanya pandemi, pengganti pertemuan kelas, terus pertemuan keluarga dan lain-lainnya. Seperti yang kita bilang tadi, Zoom ini udah diluncurkan sejak tahun 2011 tapi kita baru tahu setahun terakhir ini di tahun 2020 karena ada pandemi corona. Kan jadi sering tuh banyak orang yang menggunakan aplikasi ini untuk bertemu orang-orang karena kita nggak bisa ketemu orang secara langsung karena ya tahu sendiri lah ya kondisinya seperti apa. Dan di sini ada sebuah cerita creepypasta yang serem dan judul creepypastanya adalah The Midnight Invite, undangan di tengah malam. Undangan video call gitu. Iya kali ya, kan ini aplikasi Zoom tuh. Cerita ini berasal dari seorang cewek yang dia ini selalu menggunakan aplikasi Zoom untuk meeting pekerjaan. Tapi setelah 3 bulan dia menggunakan aplikasi Zoom, tiba-tiba dia mendapatkan undangan misterius dari Zoom via email di tengah malam. Tepat saat jam digitalnya menunjukkan angka 00.00, di saat itu juga dia lihat notif di HP-nya. Ding dong, wah itu lain ya. Kalau Zoom bunyinya gimana sih? Dung ding. Tulisan di notif itu bertuliskan kayak gini. Tes strip 447 strip see you. Melihat kamu. Jangan nih, jangan-jangan. Dan di hari yang lain saat dia nggak ikut meeting, tulisannya jadi naik satu persatu. Di notifnya itu dia mendapatkan sebuah pesan dari email Zoom test strip 12@outlook.com. Email apa ini? Ini kayaknya bukan email resmi ya. Kalau email resmi kan biasanya mungkin zoom.com gitu di belakangnya. Iya kan? Kalau kita salah bener aja di bawah ya. Si cewek ini berasumsi kalau mungkin link itu merupakan link percobaan aneh dari Zoom yang akan mengetes mikrofon dan juga kameranya untuk memastikan kalau dia menggunakan aplikasi Zoom dengan baik, dengan benar. Tapi untuk jaga-jaga dia nggak ngeklik link itu karena dia nggak mau laptopnya kena virus guys. Iya lebih baik gitu ya. Kalau yang mencurigakan kalian jangan klik. Setelah seminggu berlalu, si cewek ini merhatiin kalau di malam tertentu Zoom memuat judul yang sedikit berbeda. Kali ini tulisannya tes strip 472 strip see you strip final try, percobaan terakhir.
Karena itulah si cewek itu jadi penasaran banget dan akhirnya mengklik link tersebut dan dia join ke dalam sebuah meeting. Ketika dia tergabung dengan video call itu, yang dia lihat hanyalah sebuah layar hitam dengan glitch-glitch yang aneh dan suara statis. Si cewek ini bertanya, apakah ada orang di situ? Woi, jawab woi. Ternyata nggak ada respon sama sekali, nggak ada yang ngejawab. Jadi dia menunggu beberapa saat dan mulai merasa nggak nyaman. Udah deg-degan ya, kan kayak gitu. Dan ketika dia mau keluar dari obrolan Zoom meeting itu, dia mendengar suara seperti ini. We have you now. Kita mendapatkanmu sekarang, atau mungkin lebih tepatnya kita menangkapmu gitu. Entahlah ya. Suaranya terdengar sangat dalam, jauh dan melengkung. Ini kayak suara yang di efek-efek suara iblis dulu, tau gak? Oh iya. Ya. Gitu-gitu. Seketika itu juga ada suara lagi. Tes complete. Tes selesai. Dan panggilan Zoom-nya berhenti. Ini kalau aku udah tak buang laptopnya. Alhasil cewek itu jadi kebingungan, ketakutan, panik, dan langsung menguninstall aplikasi Zoom dari komputernya. Dan dia hampir nggak bisa tidur malam itu, kepikiran. Keesokan harinya komputernya nggak bekerja dengan baik, nggak kayak biasanya. Selain itu juga komputernya sangat lelet dan layarnya terlihat ngeglitch. Udah merusak gitu. Celap. Iya. Pet. Nah, kayak ulangan ya. Seminggu kemudian dia langsung membawa komputernya ke toko komputer untuk diperbaiki dan itu memakan beberapa jam. Sambil menunggu dia memutuskan untuk berbelanja sebentar. Saat 30 menit di toko belanja, si cewek ini mendapatkan telepon dari toko komputer yang bilang kalau ada orang yang berhasil mengakses kamera webcamnya 6 hari berturut-turut. 6 hari ada yang nyetok dia, si cewek ini. Jangan-jangan ada yang naksir terus nggak diterima, terus wah bisa jadi. Ya pantau terus ya. Iya. Dan kalian tahu seremnya di sini adalah mereka masih mengawasi via webcam itu, masih semua mata tertuju pada. Ih, serem. Padahal udah di posisi itu ya, kok nggak dimatiin ya? Jangan-jangan bukan orang lagi. Toko komputer itu akan berusaha memperbaiki komputer si cewek itu, tapi memakan beberapa waktu, beberapa saat. Tapi sayangnya mereka yang mengawasi itu berhasil mengambil kehidupannya si cewek tersebut. They take her life. Ya mungkin udah tertanam permanen dan kemungkinan nggak bisa di fix. Kecuali kalau ganti komputer. Ya yang pasti udah tahu lah, 6 hari loh. Kan udah tahu apa aja yang dilakukan si cewek itu. Serem guys. Hati-hati ya, hati-hati di internet. Kalau ada link-link yang mencurigakan, link-link yang nggak jelas, kalian jangan klik-klik aja. Di Facebook misalkan ya, nanti ada foto apa, gambar apa yang kalian klik lagi, ternyata itu link phishing. Kan bahaya banget. Kalau kejadiannya seperti ini ya, serem toh. Ada orang mengawasi kalian dan kalian nggak sadar, 3 bulan kalian nggak sadar diawasi. Bisa tahu rahasia-rahasia kalian. Nanti kalian malam-malam bisa tahu dia. Pokoknya kalau kalian mau install app apapun itu harus dari sumber yang terpercaya. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini, The Midnight Invite atau Undangan Tengah Malam? Tulis aja di bawah. Serem atau halah. Move on ke cerita Zoom yang kedua. Di sini ada sebuah cerita, mungkin ini kenyataan ya, alias cerita nyata, fakta. Mungkin loh ya, dari sebuah forum di internet. Jadi di sini ada seorang user Zoom atau pengguna Zoom yang memposting dan bilang pas dia pakai aplikasi itu 10 menit kemudian tiba-tiba nge-shutdown sendiri terus nge-restart. Setiap 10 menit pokoknya. Tapi sebelum itu, sebelum mati, di layarnya itu muncul kayak emoji lah, gambar wajah, happy face, wajah tersenyum, tapi ngeglitch gitu guys. Di layar komputernya selama setengah detik. Jadi cuma gitu. Gitu. Dan di postingan itu ada orang yang ngomen, kayaknya 5 komentar, yang mana orang-orang yang ngomen ini mengalami kejadian yang sama. Aneh banget toh, kenapa harus gambar wajah tersenyum, happy face? Kenapa harus shutdown? Apa mungkin jangan-jangan itu virus lagi, virus? Mungkin apa gitu, glitch biasa, kesalahan, atau kan ya namanya app nggak sempurna toh. Mungkin bug ya. Iya, bug bisa juga. Tapi yang satu ini masih menjadi misteri dan patut dipertanyakan guys. Entah fake atau asli, ini masih simpang siur ya. Kita juga nggak mau bilang ini asli. Nah, gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Cerita dari sebuah forum di internet mengenai mereka yang pakai aplikasi Zoom, baru pakai tiba-tiba nge-shutdown, nge-restart, begitu juga seterusnya. Terus sebelum mati ada gambar itu, happy face atau kayak emoji tersenyum. Apa kalian mungkin pernah mengalami seperti itu di aplikasi
Zoom ini, kalian bisa share atau tulis pendapat kalian di bawah. Nah itu dia tadi cerita-cerita creepypasta yang serem semua dari aplikasi Skype dan juga Zoom. Yang mana Zoom ini akhir-akhir ini lagi banyak digunakan oleh orang-orang yang nggak bisa bertemu dengan orang-orang yang lainnya yang jarak jauh ya, karena pandemi congorna alias COVID-19. Mungkin Skype ini juga banyak yang menggunakan ya, ada mungkin ya. Dan kita tekankan sekali lagi, itu tadi cuma creepypasta aja guys. Kita nggak berusaha untuk menjelek-jelekan app-nya atau berusaha menakut-nakuti kalian biar kalian nggak ngedownload app itu. Enggak, ini cuma cerita-cerita fiksi aja yang kita temukan di internet. Tapi terlepas dari ini, mungkin kalian pernah ada kejadian-kejadian serem dengan aplikasi-aplikasi seperti ini, sosmed, video call, atau yang lain-lainnya. Kalian bisa share pengalaman kalian di bawah ya. 2328. Hampir lah ya, 30 menit lagi tengah malam. Tapi ya serem sih kalau bahas-bahas. Oke. Dan mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Dan mungkin jika kalian mau hoodie yang seperti kita pakai biar seragaman gini, kalian bisa langsung order atau pesen di IG yang kita taruh di link di deskripsi di bawah @barsilista. Dan ingat, mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, mereka yang enggak kasat mata bisa aja mengawasi di belakang kalian, atau bahkan ikut menonton video ini di samping. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.